Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Skitra Ayu dari kelas Sistem Komputer R2B1. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan fiber optik serta sejarahnya. Sebelum menjelaskan tersebut, teknologi jaringan yang saat ini digunakan sudah mencapai 4G, dan di tahun 2020 generasi baru bakal segera lahir, yaitu 5G. Untuk penggunaan komputer, jaringan tersebut memerlukan alat pendukung, salah satunya kabel fiber optik. Kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan fiber optik. Nah, berbeda dengan kabel jaringan biasa, fiber optik adalah kabel yang bisa dibilang dirancang lebih baik. Teknologi fiber optik memungkinkan transfer data lebih cepat dan lebih efisien. Tapi sebenarnya apa sih kabel fiber optik tersebut? Mari kita simak. Fiber optik adalah kabel yang dirancang khusus untuk mampu menangani perubahan cahaya dari listrik dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Dari segi material, kabel tersebut punya daya tahan yang lumayan kuat. Kabel fiber optik yang halus karena kabel itu terbuat dari gabungan serat, kaca, dan plastik. Jadi kabel ini tidak seperti yang digunakan sebelumnya. Karena dulu kita menggunakan kabel jaringan dan listrik berbahan tembaga sebagai konduktor. Ada dua jenis mode transmisi kabel fiber optik, single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai transmisinya, dan multimode yang menggunakan media LED. Biasanya, multimode digunakan di instalasi jaringan kelas menengah ke atas. Nah, ini adalah contoh gambar atau ilustrasi kabel fiber optik. Core adalah intinya, itu terbuat dari serat kaca. Cladding itu dia pelindung, dia bahan kaca juga, tapi pelindung bagian dalam. Kalau tidak salah. Kemudian coating tuh pelindung, dan string member tuh pelindung juga. Terus outer jacket pelindung bagian keluar. Kemudian kelebihan fiber optik. Nah, fiber optik memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Terus ukuran kabel yang sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Lanjut ke kekurangan fiber optik. Kekurangannya yaitu biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Tidak bisa dilipat dalam radius kecil, karena fiber optik dapat dengan mudah dipatahkan atau kehilangan transmisi apabila dililitkan dalam radius kecil atau dilipat dalam ukuran kecil, beberapa sentimeter. Terus fiber optik sangat rentan terhadap kerusakan. Fiber atau serat optik membutuhkan perlindungan lebih banyak di sekitar kabel dibandingkan dengan tembaga. Nah, saatnya kita berlanjut ke sejarah fiber optik. Jika kita berbicara mengenai kabel fiber optik, maka kita tak akan bisa lepas dari muasal komunikasi optik. Pada dasarnya, seluruh aspek komunikasi jarak jauh dengan bantuan cahaya dan indera penglihatan bisa dikategorikan sebagai komunikasi optik. Komunikasi jarak jauh secara visual dilakukan manusia sejak dahulu kala, utamanya didorong oleh kepentingan strategis seperti perangan dan politik. Bangsa Prancis sejak tahun 1790-an telah menggunakan teknik semapur yang kita kenal dalam pramuka untuk mengirimkan isyarat jarak jauh dengan menggunakan semacam alat semapur raksasa yang diletakkan di atas tower yang dibangun khusus untuk alat tersebut. Nah, tower semapur ini dibangun oleh penguasa-penguasa Perancis di seluruh penjuru negeri. Tujuannya agar informasi strategis dan vital dapat diketahui
agar mengambil keputusan penting dengan cepat. Nah, gambar ini adalah ilustrasi tower semapur di atas itu. Kemudian dengan seiring dengan penemuan dan pemanfaatan telegraf yang menggunakan sinyal elektrik dan menawarkan kebebasan dari permasalahan cuaca, jangkauan pandang yang terbatas, jarak komunikasi yang pendek, berikut dengan kemudahan penggunaan, maka komunikasi optik dengan cara verifikasi visual mulai ditinggalkan. Pada masa ini, teknologi elektromagnetik untuk peningkatan komunikasi radio maupun arus kuat listrik untuk kepentingan industri dan rumah tangga berkembang sangat pesat. Era elektrifikasi ini menjadi awal peradaban modern. Komunikasi optik seakan terlupakan di pinggir sejarah peradaban manusia. Lalu pada tahun 1920 sampai dengan 1950-an mulai ditemukan dan dibuat fiber serupa pipa fleksibel yang terbuat dari gelas atau plastik yang digunakan untuk memandu cahaya, di mana fiber jenis ini memanfaatkan udara di sekelilingnya sebagai batas bias antara gelas udara, di mana gelas udara masing-masing memiliki indeks bias berbeda. Dengan demikian, batas bias tersebut memiliki fungsi untuk memantulkan cahaya. Material yang disebut bare fiber optik atau secara harfiah adalah fiber optik telanjang adalah cikal bakal dari kabel fiber optik modern. Namun dalam 30 tahun tersebut tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, berikut adalah gambar bare fiber optik, cikal bakal terbuatnya kabel fiber optik modern. Nah, kita masuk penerapan awal teknologi kabel fiber optik. Baru pada tahun 1960-an mulai dikembangkan teknologi fiber optik dengan cladding yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi bare fiber optik. Teknologi fiber dengan cladding ini akhirnya memiliki nilai penerapan yang cukup penting karena digunakan perangkat instrumentasi medis untuk melihat ke dalam organ tubuh. Penerapan kabel fiber optik dalam endoskopi. Alat ini kemudian dinamakan sebagai endoskopi. Ini merupakan lompatan teknologi pertama fiber optik yang memiliki nilai penerapan yang tinggi dalam peradaban manusia. Adanya alat ini membuat para dokter tak perlu membedah isi perut pasien hanya untuk mengetahui kondisi organ dalam tubuh pasien. Ini adalah contoh gambar penerapan kabel fiber optik dalam endoskopi. Charles Cow dan George Haugham adalah pelopor kabel fiber optik yang secara bersama-sama melakukan penelitian dan menerbitkan karya ilmiah yang membuktikan bahwa loss cahaya pada kabel FO bisa diturunkan secara drastis dengan menghilangkan impuritas atau dengan melakukan proses pemurnian. Kemudian, Charles Cow mengembangkan kabel fiber optik yang dapat mentransmisikan sinyal dengan kecepatan 1 GHz atau 1 juta bit per second. Tapi, karena faktor atenuasi atau peredaman yang cukup besar, yakni 1000 dB per kilometer, sehingga praktis belum dapat digunakan untuk kepentingan transmisi komunikasi. Namun demikian, atas penemuannya di kabel fiber optik, dia bersama Willard Boyle dan George Smith mendapatkan hadiah Nobel tahun 2019 karena atas dasar penemuannya berkembang teknologi kabel fiber optik, dan kemudian dia juga menerima gelar kebangsawanan Sir dari kerajaan Inggris. Ini adalah Charles Cow. Charles Cow adalah peneliti dari Inggris yang dijuluki sebagai bapak kabel fiber optik dan menerima Nobel untuk penemuannya di bidang ini. Lanjut, terobosan berikutnya dalam teknologi kabel fiber optik dilakukan oleh pabrikan industri gelas ternama, yaitu Corning. Corning yang berhasil membuat kabel FO yang pertama kalinya secara visible dapat digunakan untuk kepentingan komunikasi data. Mereka berhasil membuat kabel FO dengan atenuasi yang rendah, yaitu 17 dB per kilometer. Dengan teknologi kabel FO yang dibuat dari silika glass yang didoping dengan menggunakan atom titanium dan penggunaan cladding yang terbuat dari pure silika glass. Implementasi kabel fiber optik secara massal
Terjadi pada tahun 1988, AT dan T berhasil melaksanakan penarikan kabel FO transatlantik untuk kepentingan penyambungan komunikasi terhubungan antara benua Amerika dan benua Eropa. Total panjang kabel fiber optik yang ditarik mencapai 3.148 mil dengan pemasangan repeater di setiap jarak 40 km. Volume bandwidth yang dapat dihantarkan adalah sebesar 565 Mbps. Namun mungkin tidak besar dibandingkan dengan kemampuan fiber optik saat ini. Namun pada saat itu bandwidth sebesar 565 Mbps sudah sangat besar. Sinyal cahaya yang digunakan dalam transmisi adalah sinyal cahaya terpolarisasi yang panjang gelombang 1300 nanometer. Sedangkan kabel FO yang digunakan memiliki atenuasi atau loss of light sebesar 0,4 dB per kilometer. Nah, ini adalah gambar atau foto penarikan kabel fiber optik pertama yang menyambung benua Amerika dengan benua Eropa. Pada tahun 80-an, kabel FO sudah menghubungkan kota-kota besar di pantai timur dan barat Amerika Serikat, bahkan sudah menggantikan penggunaan kabel tembaga microwave dan link satelit sebagai backbone telekomunikasi. Pada tahun 90-an, jaringan TV kabel sudah menggunakan kabel FO dan menemukan bahwa mereka bisa memanfaatkan teleponnya dan internet sekaligus jaringan kabel FO. Pada tahun 97, serat optik menghubungkan seluruh dunia link around the globe (FLAG) menjadi jaringan kabel transpanjang seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.